Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-62, 63 dan 64 dari surah Yusuf, yaitu menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang telah bertemu dengan abang-abangnya, yaitu abang-abangnya dahulu yang telah memasukkannya ke dasar sumur. Nabi Yusuf alaihi salam 12 orang bersaudara, memiliki 10 abang-abang, kemudian memiliki seorang adik. Adik Nabi Yusuf bernama Bunyamin, itu seayah seibu. Namun abang-abangnya yang 10 itu seayah saja, yaitu ayah mereka adalah Nabi Yakub alaihi salam, tapi lain ibu. Nah, bertemu kembali dalam ayat sebelum ini diterangkan bahwasanya berlaku kemarau panjang di negeri Palestina, tempat Nabi Yakub dan anak-anaknya, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf berdiam. Kemarau panjang sehingga tidak ada hasil tanaman yang menjadi, bahkan binatang ternak banyak yang mati, maka banyak yang kelaparan, maka mencari bantuan ke sana kemari. Nah, di antara negeri yang tetap bertahan dalam keadaan baik, sejahtera, rezekinya berlebih adalah negeri Mesir. Karena negeri Mesir dipercayakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam untuk mengaturnya, untuk mengurusnya. Maka Nabi Yusuf dengan kepandaiannya mengatur negeri, di 7 tahun pertama berturut-turut ketika curahan hujan cukup, kemudian tanam-tanaman tumbuh subur, menghasilkan binatang ternak berkembang biak banyak, Nabi Yusuf alaihi salam seperti yang dipesankan kepada raja yang telah bermimpi sebelumnya, yaitu supaya berhemat di masa 7 tahun itu. Maka ketika masuk masa yang susah, yaitu tidak ada curahan hujan, kemarau, tetapi bahan makanan ada, karena selama 7 tahun dikumpulkan kemudian dijadikan sebagai simpanan. Maka diambillah simpanan itu sebagai bekal di masa yang susah, yang lamanya juga 7 tahun. Maka berlebih-lebihlah makanan itu di saat negeri-negeri yang lain itu dalam kesusahan, kekurangan makanan, negeri Mesir tetap dalam keadaan berlimpah ruah makanan mereka. Maka datanglah
penduduk-penduduk negeri yang ada di sekitar negeri Mesir itu ke Mesir untuk meminta bantuan berupa makanan, termasuklah abang-abang Nabi Yusuf alaihi salam. Ada mereka bawa barang-barang dari Palestina untuk ditukarkan dengan makanan di negeri Mesir. Karena yang penting ketika itu bukan harta yang dimiliki umpamanya berupa emas umpamanya, tak ada gunanya emas, tak ada gunanya dinar, dirham, uang, karena yang diperlukan ketika masa susah itu adalah makanan. Maka mereka membawa barang dari Palestina untuk ditukarkan dengan makanan. Nah, ketika itu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka, yaitu abang-abang yang bersepuluh itu, tidak mengenal yang di hadapan mereka itu adalah Nabi Yusuf, adik mereka yang dahulu mereka buang ke dasar sumur. Namun Nabi Yusuf alaihissalam mengenal yang 10 itu adalah abang-abangnya. Maka berlakulah mungkin percakapan di antara mereka, karena apabila ada yang datang ke negeri Mesir, tentulah Nabi Yusuf alaihi salam ingin mengetahui dari mana mereka datang, dari kalangan siapa mereka. Maka berlaku percakapan, yaitu Nabi Yusuf dengan percakapan yang panjang di antara mereka mengetahui bahwasanya oh, mereka ini adalah abang-abang saya. Kemudian dalam percakapan itu, ini akan berkaitan dengan ayat yang akan kita pelajari, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam bertanya atau mereka menceritakan tentang ada satu lagi adik mereka yang tidak mereka bawa ke Mesir. Karena mengapa tidak mereka bawa? Karena ayah mereka sangat mencintai adik mereka itu dan tidak bisa untuk berpisah. Karena sebelum ini mereka menyampaikan kepada Nabi Yusuf bahwasanya mereka juga punya adik bernama Yusuf, yang mana ayah mereka sangat mencintainya. Kemudian berlaku perpisahan. Tentu kalau mendengar seperti itu Nabi Yusuf geli lah ya dengarnya. Karena yang disebut Yusuf itu adalah orang yang ada di hadapan mereka sendiri. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya sebelum ini ada saudara kami, adik kami Yusuf sangat dicintai oleh ayah kami, tetapi terpisah. Maka sekarang pula ayah itu menumpahkan cintanya kepada adik kami yang bungsu, yaitu Bunyamin. Itulah yang membuat kami tidak dapat membawanya ke sini. Oh, jadi Nabi Yusuf tahu bahwasanya Bunyamin ada bersama dengan ayahnya di Palestina. Maka Nabi Yusuf alaihi salam berpikir bagaimana membawa Bunyamin itu ke Mesir. Maka Nabi Yusuf alaihi salam dalam ayat yang akan kita pelajari, yaitu ketika sudah diberikan apa yang mereka minta, yaitu abang-abangnya meminta supaya diberi makanan, maka Nabi Yusuf memberi makanan kepada abang-abangnya dan sudah dimuatkan di atas punggung unta itu untuk dibawa pulang. Nah, yang mereka bawa dari Palestina untuk ditukarkan dengan makanan sudah diberikan kepada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf memerintahkan pembantunya untuk meletakkan kembali barang-barang tukaran yang mereka bawa dari Palestina itu supaya mereka bawa pulang kembali. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya mereka bersenang hati dengan perlakuan Nabi Yusuf kepada mereka, yaitu Nabi Yusuf memberi makanan, kemudian barang yang mereka bawa dikembalikan kepada mereka. Tapi nanti ada lagi tafsirannya, yaitu adalah mereka terkejut karena mereka tidak tahu barang bawaan mereka itu dikembalikan. Maka mereka terkejut bahwasanya mereka membawa kembali barang yang semestinya mereka tinggalkan di Mesir sebagai tukaran ke atas makanan yang mereka bawa kembali ke Palestina. Oh, berarti tujuannya adalah supaya mereka mengembalikan barang tersebut, karena sebenarnya bukan hak mereka sebenarnya, karena itu adalah
yang mesti ditinggalkan di negeri Mesir, maka mesti dikembalikan ke negeri Mesir. Tujuan Nabi Yusuf adalah supaya ketika nanti datang lagi ke Mesir, supaya membawa adik mereka Bunyamin. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berbuat demikian supaya semakin bersungguh-sungguh mereka, abang-abangnya yang bersepuluh itu, untuk datang kembali ke Mesir. Karena Nabi Yusuf ingin bertemu, ingin bersama dengan adiknya yang sudah sekian lama terpisah. Nah, maka Nabi Yusuf alaihissalam di samping berbuat baik kepada abang-abangnya dengan memberikan apa yang mereka minta berupa makanan, Nabi Yusuf juga menyampaikan ancaman. Jadi disertai dengan ancaman, yaitu aku sudah berbuat baik kepadamu, ini buktinya, dan aku akan berbuat baik lagi pada masa yang akan datang, tetapi dengan syarat, yaitu adikmu yang bernama Bunyamin itu, yang seayah denganmu, bawa ke sini pada kedatangan yang berikutnya. Kalau kamu tidak mau membawanya, maka aku tidak akan memberikan apa-apa. Dan bukan hanya tak memberi, tak boleh masuk ke negeri Mesir ini, karena aku yang berkuasa di sini. Nah, aku tahu bahwasanya memang berat untuk membawa adikmu itu berat untuk membawa adikmu itu, sebab ayahmu, wahai taklah disebut abang-abang ya, karena Nabi Yusuf masih tetap menyembunyikan siapa dirinya. Kalau kamu tidak membawa adikmu, kamu tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, dan aku tahu bahwasanya ayahmu berat untuk melepaskannya, tapi bawa, kalau tidak aku tidak akan memberikan apa-apa dan tidak boleh masuk ke negeri Mesir ini. Maka dibalas oleh saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 itu bahwasanya mereka akan membujuk ayah mereka. Kata membujuk ini muncul disebabkan karena mereka tahu bahwasanya berat perjuangan untuk membawa Bunyamin itu ke Mesir, sebab sebelumnya mereka juga sudah membujuk ayah mereka untuk membiarkan adik mereka Yusuf bermain-main, dan mereka bersungguh-sungguh akan menjaga Yusuf. Tetapi buktinya mereka datang ke ayah mereka kembali dengan membawa baju Nabi Yusuf yang sudah berlumuran darah. Maka Nabi Yakub alaihi salam sangat kecewa. Dan apabila sudah berlaku kekecewaan sebelum ini, kemudian sekarang akan masih percaya pula untuk melepaskan satu lagi anaknya, tentulah berat untuk melepaskan satu lagi anak yang juga dicintai. Tetapi abang-abang Nabi Yusuf itu berjanji kepada Nabi Yusuf bahwasanya mereka akan membujuk ayah mereka dan akan bersungguh-sungguh membujuk ayah mereka supaya melepaskan adik mereka Bunyamin untuk ikut serta dibawa ke negeri Mesir. Kira-kira Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan atau tidak ya? Mengizinkan anaknya Bunyamin itu dibawa oleh abang-abangnya ke negeri Mesir. Nah, dalam ayat yang akan kita pelajari itu Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan. Jadi sebagaimana dahulu mengizinkan Nabi Yusuf dibawa untuk bermain-main, sekarang pula Nabi Yakub mengizinkan juga untuk membawa Bunyamin dibawa ke Mesir, sebab pertimbangannya adalah kemaslahatan, yaitu apabila tidak dibawa seperti yang didengar ancaman dari penguasa negeri Mesir, yaitu tidak akan mendapatkan sukatan makanan, maka nanti mereka akan menderita, bisa mati kelaparan. Maka daripada mati kelaparan, maka sudah izinkan Bunyamin dibawa serta supaya nanti mendapat sukatan makanan. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini adalah tentang pertemuan Nabi Yusuf alaihissalam dengan abang-abangnya. Namun Nabi Yusuf alaihissalam mendapat tahu bahwasanya adiknya Bunyamin ada bersama dengan ayahnya di Palestina.
Tapi Nabi Yusuf berfikir bagaimana membawa Bunyamin pergi, bagaimana membawa Bunyamin datang ke negeri Mesir, dan itu adalah langkah awal untuk mendatangkan ayahnya selepas itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk membawa ahli keluarganya ke Mesir. Jadi pertama kali yang dibawa terlebih dahulu Bunyamin terlebih dahulu, supaya nanti ayahnya akan lebih mudah untuk diajak ke negeri Mesir, karena Bunyamin yang dicintai ada di negeri Mesir. Nanti kita akan sampai kepada ayat Bunyamin itu ditahan di negeri Mesir. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang strategi Nabi Yusuf alaihi salam dalam mendatangkan Bunyamin. Bunyamin yang di Palestina yang tinggal bersama dengan ayah yaitu Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana bisa dibawa ke negeri Mesir. Dan Nabi Yusuf alaihissalam menyusun strategi, dan strategi itu mendatangkan hasil. Inilah sebagai pengantar 3 ayat yang akan kita pelajari tentang siasat Nabi Yusuf alaihissalam dalam mendatangkan Bunyamin untuk bersama dengannya di Mesir. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat dan menerjemahkannya supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang akan kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah berfirman, Waqala, dan telah berkata. Siapa yang berkata? Nabi Yusuf alaihi salam li fityanihi, kepada pembantu-pembantunya. Ij'alu, letakkanlah bida'atahum, barang mereka itu adalah barang yang mereka bawa sebagai tukaran untuk makanan yang akan mereka ambil. Bida'atahum, letakkanlah bida'atahum, yaitu barang-barang tukaran mereka itu fi rihalihim, fi rihalihim, pada barang-barang yang sudah ada di punggung unta. Jadi barang-barang berupa makanan itu sudah diletakkan di punggung unta, kemudian barang yang mereka letak itu sebagai tukaran itu diperintahkan oleh Nabi Yusuf kepada pembantunya untuk dikembalikan, sehingga diletakkan lagi di atas unta itu. La'allahum, mudah-mudahan mereka, ya'rifunaha, mereka mengetahuinya. Apa maknanya mudah-mudahan mereka mengetahuinya? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Idza, apabila, inqalabu, mereka kembali, ila ahlihim, kepada keluarga mereka. Mereka yang dimasukkan di sini siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf atau abang-abang Nabi Yusuf. Yang jumlahnya berapa orang? 10 orang. La'allahum yarji'un, la'allahum, mudah-mudahan mereka, yarji'un, kembali pada kedatangan yang berikutnya. Kedatangan yang berikutnya kapan? Setahun lagi. Karena biasanya sekali setahun dalam meminta bantuan. Karena bantuan yang diberikan itu adalah untuk setahun. Ya. Kita ulang sekali lagi dari pangkal ayat.
Dan Nabi Yusuf berkata kepada pembantu-pembantunya, letakkanlah barang mereka di barang yang telah dimuatkan di atas unta, yaitu bersama dengan barang-barang yang akan mereka bawa pulang. Mudah-mudahan mereka mengetahuinya ketika mereka kembali kepada keluarga mereka. Mudah-mudahan mereka kembali lagi ke Mesir. Nah, itu sudah kita tambah kata-katanya itu supaya mudah untuk difahami. Baik, lanjut ayat berikutnya. Falamma, maka ketika raja'u, mereka pulang atau kembali, mereka mereka para abang-abang atau saudara-saudara Nabi Yusuf, ila abihim, kepada bapak mereka, telah pulang kembali kepada bapak mereka. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, muni'a, dihalang atau tidak dibolehkan, minna, dari kami, al-kailu, sukatan makanan. Maksudnya adalah, wahai ayah kami, akan dihalang untuk kami dapatkan sukatan makanan apabila kami tidak membawa Bunyamin ikut serta ke Mesir untuk bertemu dengan penguasa negeri Mesir. Jadi ada yang tersembunyi di dalam ayat ini, yaitu yang tak disebutkan tapi bisa difahami ya. Fa'arsil, maka biarkanlah atau izinkanlah, ma'ana, bersama kami, akhana, saudara kami Bunyamin, naktal, supaya kami dapat sukatan makanan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, terhadapnya, terhadap adik kami itu Bunyamin, lahafizun, sungguh kami akan menjaganya. Kita ulang dari pangkal ayat. Maka ketika mereka kembali kepada bapak mereka, mereka berkata, wahai bapak kami, wahai ayah kami, akan dihalang dari kami untuk mendapatkan sukatan, atau tidak akan diberikan kepada kami sukatan makanan apabila kami tidak membawa adik kami Bunyamin ke negeri Mesir untuk bertemu dengan penguasanya. Maka biarkanlah adik kami itu, saudara kami itu, untuk bersama dengan kami dalam keberangkatan yang akan datang, supaya kami mendapatkan sukatan makanan. Sukatan itu maknanya ada ukuran tertentu. Berapa ukuran setiap satu orang? Satu muatan yang dibawa oleh seekor unta. Dan sesungguhnya kami sungguh akan menjaganya. Ayat berikutnya, qala, ayah mereka berkata, siapa ayah mereka itu? Nabi Ya'qub alaihi salam. Hal, bagaimana, amanukum, aku akan mempercayai kamu, alaihi, tentangnya, tentang Bunyamin. Maknanya, atau boleh juga dengan bahasa kita, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin itu kepadamu. Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin itu kepadamu? Ini mengapa pertanyaan seperti ini muncul? Sebab aku sudah mempercayakan abangnya dahulu kepadamu, yaitu Yusuf, tapi kamu sia-siakan, kamu tak jaga kepercayaanku, yaitu kamu bermain-main, kamu tinggalkan adik kamu. Itu menurut pengakuan mereka. Sebenarnya bukan mereka tinggalkan Nabi Yusuf, tapi mereka buang Nabi Yusuf ke dasar sumur. Jadi bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin itu kepadamu, sementara dahulu aku telah mempercayakan Yusuf, tapi kamu tidak menjaga kepercayaanku itu baik-baik. Illa, kecuali, kama, seperti mana, amintukum, aku mempercayakan kepadamu dahulu, ala akhihi, Yusuf saudaranya. Sebagaimana aku mempercayakan Yusuf dahulu kepadamu, maka aku bisa juga mempercayakan Bunyamin sekarang ini. Maksudnya apa? Kalau dahulu aku mempercayakannya adalah dengan meminta sumpah darimu,
kamu mesti bersumpah bahwasanya kamu akan jaga adikmu baik. Maka sekarang pun aku akan mempercayakan kepadamu kalau kamu mau juga bersumpah untuk menjaga adikmu ini. Bagaimana? Mau? Nah, akhirnya mereka mau bersetuju untuk memberikan pernyataan bahwasanya mereka akan menjaga adik mereka itu baik-baik. Fallahu, maka Allah khairun hafizan, sebaik-baik penjaga. Ini perkataan dari Nabi Yakub ini menjelaskan bahwasanya Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin itu untuk dibawa. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah yang maha pengasih dari sekalian yang pengasih. Tetapi izin dari Nabi Yakub itu barulah didapatkan selepas anak-anaknya yang bersepuluh itu telah berjanji, telah bersumpah bahwasanya mereka akan menjaga Bunyamin dengan baik. Jadi Nabi Yakub alaihissalam memberi izin supaya memberi izin kepada anak-anaknya yang 10 untuk membawa Bunyamin pergi ke Mesir, seperti mana yang diminta oleh penguasa negeri Mesir. Kita baca dari awal ayat. Nabi Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya kepadamu kecuali seperti mana aku mempercayakan saudaranya dahulu kepadamu. Maka Allah adalah sebaik-baik pemelihara dan dialah yang maha pengasih dari sekalian yang pengasih. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam mengembalikan barang yang dibawa oleh abang-abangnya itu, yaitu dengan meletakkan kembali ke atas punggung unta untuk dibawa pulang kembali. Tujuannya adalah supaya abang-abangnya itu mengembalikan barang itu kembali ke Mesir, atau sebagai pembujuk abang-abangnya itu untuk kembali lagi ke Mesir, tetapi dengan syarat membawa adik mereka Bunyamin sekali. Kalau tidak, Nabi Yusuf juga memberikan ancaman tidak akan diberikan makanan dan tidak boleh masuk negeri Mesir. Maka abang-abang Nabi Yusuf itu berjanji untuk membujuk ayah mereka, karena berat untuk membawa serta Bunyamin, karena Bunyamin adalah yang sangat dicintai oleh ayah mereka. Namun mereka bersungguh-sungguh untuk membujuk ayah mereka, dan mereka berhasil membujuk ayah mereka, yaitu Nabi Yakub melepaskan Bunyamin untuk dibawa ke negeri Mesir. Tentunya selepas anak-anak mereka yang 10 itu berjanji untuk menjaga adiknya itu dengan baik. Dengan demikian, apa yang dirancang oleh Nabi Yusuf alaihissalam berhasil, yaitu bagaimana bertemu dengan Bunyamin. Dan pertemuan dengan Bunyamin itu adalah sebagai tahapan untuk bertemu pula dengan ayahnya. Tetapi itu akan kita bahaskan pada ayat-ayat yang akan datang, insyaallah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi pengantar sudah, kemudian terjemahan sudah, kemudian tafsir ringkas sudah. Sekarang kita masuk ke tafsir, yaitu penjelasan yang lebih terperinci. Kita mulai dari ayat yang ke-62. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim, dan berkatalah Nabi Yusuf kepada pembantu-pembantunya. Sebenarnya fityan, li fityanihi, fityan itu maknanya bukan pembantu sebenarnya. Sebenarnya fityan itu adalah dari kata al-fata, yaitu laki-laki yang masih muda. Laki-laki yang masih muda. Biasanya yang dijadikan pembantu itu adalah yang tua atau yang muda ya? Ya, yang muda yang kuat membantu. Yang tua itu dibantu. Biasanya yang tua itu malah kita yang membantunya, yaitu sudah tak mampu jalan lagi, kita yang menggotongnya, yang mendampinginya, memapahnya. Maka kata fityan asal maknanya secara bahasa adalah yang masih muda, tetapi diterjemahkan dengan pembantu karena biasanya yang
dijadikan sebagai pembantu itu adalah yang masih muda. Wa qala li fityanihi, berkatalah Nabi Yusuf kepada pembantu-pembantunya, yaitu yang masih berusia muda, ij'alu sebenarnya katanya jadikanlah, tetapi karena yang diperintahkan itu adalah mengambil barang tukaran yang sudah diletakkan itu untuk dikembalikan ke punggung unta, maka kata ij'alu di sini tak sesuai jadikanlah, tetapi maknanya adalah letakkanlah atau kembalikanlah bid'atahum. Bid'ah itu maknanya adalah barang yang biasanya dibawa untuk diperjualbelikan. Itu makna bid'ah. Umpamanya kalau ada orang berdagang, kalau pada masa dahulu berdagang ke luar negeri, umpamanya kemana berdagang? Umpamanya berdagang ke Malaysia umpamanya, maka ada barang yang dibawa ke Malaysia, kemudian nanti ada barang yang dari Malaysia itu dibawa ke Indonesia. Nah, barang itu disebut bid'ah, yaitu barang dagangan, barang tukaran. Kalau pada hari ini kalau membeli barang, berdagang, umpamanya kita pergi ke luar negeri, mungkin tak perlu barang itu betul kita bawa. Sekarang sudah ada alat tukar, yaitu uang. Nah, uang itu juga bisa disebut sebagai bid'ah. Kalau dahulu uangnya berupa dinar, berupa dirham, maka dinar, dirham itu juga disebut sebagai bid'ah. Mungkin kalau dinar, dirham tak banyak, betul. Nah, itu dibawa oleh abang-abangnya dan diberikan kepada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf memerintahkan pembantunya, letakkan kembali barang yang mereka bawa itu ke tempat yang mereka telah buat untuk membawa barang yang ada di punggung unta itu, di belakang unta itu. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu membawa makanan yang diberikan oleh Nabi Yusuf dan juga membawa apa yang dahulu mereka bawa dari Palestina. Jadi mereka bawa balik. Jadi tak ada yang ditinggalkan di negeri Mesir. Mengapa Nabi Yusuf melakukannya itu? Tadi sudah kita sampaikan, yaitu untuk supaya mereka nanti akan mengembalikannya pada kedatangan yang berikutnya. Tetapi boleh jadi ada dalam tafsir para ulama kita, yaitu Nabi Yusuf tak sampai hati untuk mengambil barang yang dibawa itu. Apa sebab? Sebab barang-barang yang dibawa itu adalah barang-barang abang-abangnya dan juga barang milik orang tuanya. Sebagai seorang anak, taklah akan berjual beli pula dengan orang tua sendiri, dengan abang sendiri. Kalau bisa, kalau memang orang tua kita susah dan abang kita susah, maka bukan hukum jual beli yang dijalankan, tetapi memberi, membantu, menolong. Maka nampaklah akhlak mulia Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu tidak menerima yang dibawa, tetapi memberi apa yang mereka perlukan. Dan dalam waktu yang sama tujuannya adalah untuk menyenangkan hati mereka, bahwasanya Nabi Yusuf memang sangat pemurah, sangat pengasih, sangat penyayang kepada mereka. Maka apabila ada orang yang menyayangi kita, sungguh-sungguh dalam menyayangi kita, membantu kita, bagaimana kita pula? Kalau orang yang sungguh-sungguh membantu kita itu kalau meminta, tentu kita akan menyampaikan pula apa permintaannya. Maka Nabi Yusuf mengembalikan barang yang dibawa, tapi Nabi Yusuf juga meminta. Apa permintaan Nabi Yusuf? Bawa adikmu ke sini. Jadi tujuannya itu adalah juga untuk membujuk abang-abangnya supaya bersedia membawa adiknya. Ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tak pula memberinya dengan terang-terangan. Nah, memberikan apa yang mereka bawa itu diberikan kepada mereka dengan terang-terangan, tidak, tetapi dengan sembunyi-sembunyi. Tujuannya apa? Sebenarnya kalau mereka tak mengembalikan pun Nabi Yusuf tak merasa rugi. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi Yusuf adalah supaya mereka
bersungguh-sungguh untuk datang lagi untuk membawa barang. Mungkin akan mengatakan pada kedatangan yang berikutnya, wahai yang mulia, sesungguhnya yang kami bawa dulu kami bawa lagi ke Palestina, maka sekarang ini kami datang untuk mengembalikan, karena ini bukan hak kami, mestinya sudah tinggal di Mesir ini, tetapi terbawa oleh kami kembali. Maka padahal itu adalah strategi Nabi Yusuf juga. Ini kami akan kembalikan. Bermakna yang diinginkan oleh Nabi Yusuf itu adalah bagaimana abang-abangnya itu supaya datang kembali, tapi bukan mereka aja yang datang, karena yang lebih penting bagi Nabi Yusuf bukan kedatangan mereka yang 10 itu, tetapi kedatangan Bunyamin, karena ingin bertemu dengan adiknya itu sudah lama terpisah, tetapi menggunakan abangnya yang 10 itu untuk membawanya. Itu hebatnya Nabi Yusuf itu. Bukan Nabi Yusuf itu yang menjemput Bunyamin, tidak. Mungkin bisa saja Nabi Yusuf pergi ke Palestina untuk menjemputnya, tetapi Nabi Yusuf menggunakan orang yang dahulu. Yang dahulu apa? Yang dahulu telah melakukan rencana jahat terhadap dirinya. Nabi Yusuf menggunakan orang yang dahulu telah melakukan rencana jahat untuk menyampaikan rencananya pula. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Jadi sebenarnya kita tak perlu memukul orang yang jahat itu. Biarlah orang yang jahat itu memukul kepalanya dengan tangannya sendiri. Itu orang yang pintar. Sehingga kita tak perlu menggunakan tenaga. Tapi dengan apa? Dengan kepintaran, dengan akal kita. Maka akal itu lebih penting lagi. Otak itu lebih penting dari otot. Maka jangan takut pula dengan orang yang ototnya besar. Itu algojo aja yang mendampingi, otaknya tak ada. Karena kalau memang dia punya akal, tak akan mungkin dia sebagai orang yang disuruh-suruh untuk melakukan kejahatan. Karena orang yang mulia tidak akan mau disuruh untuk melakukan kejahatan. Kecuali sebagai pembantu orang yang baik, bolehlah disuruh, silakan, gunakanlah otot itu untuk kebaikan. Tapi apalah gunanya sebagai tukang pukul untuk orang jahat, maka tidak baik. Dan jangan risau, jangan gelisah, jangan takut berhadapan dengan orang yang kuat, jumlahnya banyak. Tidak. Apabila bersama dengan Allah, Allah akan karuniakan kita akal yang cerdas, akal yang pintar. Akal yang pintar itu yang akan mengalahkan orang yang ramai itu. Karena kebersamaan dengan Allah adalah sebagai sebab kemenangan, dan itulah rahasia kekuatan. Ini nampak dari kisah Nabi Yusuf. Tak ada makna 10 orang itu menghadapi Nabi Yusuf yang 1 orang. Padahal dari sisi umur, mana yang senior? Ini kalau kita sebut senior junior lah. Belum tentu senior itu kuat lagi. Boleh jadi yang junior itu lebih hebat apabila yang lebih muda itu bersama dengan Allah Ta'ala. Nabi Yusuf bersama dengan Allah, dan sudah kita ketahui dari kisah sebelum ini bagaimana kebersamaan Nabi Yusuf dengan Allah, sehingga tidak mau tunduk dan patuh meskipun yang memerintahkannya istri raja sekalipun, dan bersedia untuk dipenjara. Tapi tak perlulah kita ulang lagi cerita itu kan. Itu panjang lagi cerita itu nanti. Maka merugilah orang yang tak ikut pengajian sebelum ini. Karena yang ikut pengajian sebelum ini langsung akan terbayang, oh iya saya dah tahu cerita itu yang panjang, penjelasannya sangat menyenangkan ketika kita mengikutinya. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha. Mudah-mudahan mereka mengetahuinya, mengetahui barang mereka yang dikembalikan itu. Kapan mereka mengetahuinya? Nanti ketika mereka sudah sampai ke rumah di Palestina. Untuk apa mereka? Mudah-mudahan mereka mengetahuinya supaya tergerak hati untuk mengembalikannya ke Mesir. Sudah kita sampaikan tadi. Idzan qalabu ila ahlihim, apabila mereka kembali ke keluarga mereka, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali lagi ke Mesir untuk mengembalikannya. Kalau difahami itu sebagai hak dari penguasa negeri Mesir yang terbawa oleh mereka kembali ke Palestina. Atau yang kedua adalah begitu baiknya
penguasa negeri Mesir, bukan hanya makanan saja yang diberikan, tetapi yang dibawa sebagai tukaran itu pun juga dipersilahkan untuk dibawa kembali. Perincian ini tidak ada di dalam ayat, tidak ada. Lalu di mana adanya? Dalam tafsir adanya. Maka tafsiran yang seperti itu, baik tafsiran itu adalah yang pertama kita sebut tadi adalah untuk membujuk saudara-saudaranya itu supaya datang lagi, atau kembali ke negeri Mesir untuk mengembalikan hak, yaitu itu bukan hak mereka, untuk mengembalikannya kepada penguasa negeri Mesir karena itu adalah hak negeri Mesir. Mana-mana dari tafsiran itu ada di buku-buku tafsir dan boleh kedua-duanya kita terima. Yang penting adalah Nabi Yusuf alaihi salam telah menggunakan siasat yang sangat cerdas, yaitu bagaimana abang-abangnya itu kembali lagi ke negeri Mesir pada kedatangan yang berikutnya di tahun yang berikutnya. Ayat berikutnya pula, falamma raja'u ila abihim. Itu pertemuan antara abang-abang Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf, dan bergeraklah abang-abangnya ini pulang kembali ke Palestina. Dan ini dia ayat tentang mereka sudah berada di Palestina. Falamma, maka ketika raja'u, mereka pulang atau kembali, ila abihim, kepada bapak mereka. Bermakna ayat ini menerangkan tentang abang-abang Nabi Yusuf itu dengan ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, muni'a minnal kail, dihalang atau tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada kami makanan, sukatan makanan pada tahun yang akan datang, kecuali ini tidak ada di dalam ayat, tapi bisa difahami karena dari penyampaian ayat seperti ini ada perbualan atau percakapan antara Nabi Yusuf dengan abang-abangnya, yaitu bahwasanya Nabi Yusuf meminta kepada abang-abangnya itu untuk membawa Bunyamin. Ini dapat tahu dari lanjutan ayat. Fa arsil ma'ana akhana, maka biarkanlah bersama kami saudara kami Bunyamin untuk berangkat ke negeri Mesir. Dari sini barulah ulama tafsir menjelaskan bahwasanya perkataan ini menerangkan bahwasanya telah berlaku percakapan antara Nabi Yusuf dengan abang-abangnya, dengan saudaranya yang 10 itu, bahwasanya Nabi Yusuf telah meminta kepada abang-abangnya, kepada saudaranya yang 10 itu, supaya membawa Bunyamin ke negeri Mesir dalam kedatangan berikutnya. Kalau tidak akan diberikan makanan. Jadi kita dapat tahu ya, begitulah urutannya. Naqtal, supaya kami mendapat makanan yang telah diperuntukkan untuk kami, yaitu satu orang yang datang akan mendapatkan satu muatan yang dibawa oleh seekor unta. Wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami sungguh akan menjaga adik kami itu baik-baik. Nah, karena di sini ada penekanan yang pertama, wa inna itu penekanan. Sesungguhnya, bermakna anak-anak Nabi Yakub yang 10 ini bersungguh-sungguh, menyatakan dengan bersungguh-sungguh, lahu terhadapnya, terhadap Bunyamin, la ini sungguh. Jadi ada dua kali penekanan, sungguh-sungguh, hafizun dengan isim fa'il. Dengan isim fa'il bermakna akan senantiasa kami jaga adik kami ini baik-baik. Percayalah wahai ayah, kami tak akan membiarkan adik kami ini seperti dahulu kami membiarkannya ketika kami bermain-main. Sekarang ini tidak. Sekarang ini kami akan jaga betul baik-baik. Begitulah membujuk Nabi Yakub alaihissalam. Jadi dengan penekanan ini, inna, la, kemudian isim fa'il hafizun, 3 kali penekanan seperti ini menerangkan bahwasanya Nabi Yakub berat untuk melepaskan Bunyamin. Dari mana tahu beratnya? Kalau tak berat, tak akan mungkin ada penekanan-penekanan yang banyak itu. Mengapa ada penekanan yang banyak? Menerangkan
Nabi Yakub berat untuk melepaskan Bunyamin, tetapi Nabi Yakub melepaskannya juga. Apa sebab? Sebab ada ancaman dari penguasa negeri Mesir. Kalau tidak membawa Bunyamin, tidak akan mendapatkan makanan. Tidak mendapatkan makanan, bisa mati kelaparan. Maka atas pertimbangan itu, kan dua yang susah sebenarnya untuk dipilih. Yang satu, makanan penting. Yang satu lagi, berpisah dengan Bunyamin. Sebelum ini berpisah dengan Yusuf. Perkataan yang digunakan oleh abang-abang ini sama, yaitu sebelum ini kalau kita lihat perkataan abang-abang Nabi Yusuf kepada ayah mereka untuk membujuk ayah mereka, yaitu arsilhu ma'ana ghadan, wahai ayah, biarkanlah Yusuf ini besok bersama kami, yarta' wa yal'ab, supaya Yusuf itu dia bersenang-senang, bermain-main bersama kami. Jangan di rumah saja, wahai ayah. Yusuf itu kan masih kecil, dia suka juga bermain-main. Maka biarkanlah dia bermain-main bersama saya, bersama kami. Perkataan yang sama, ujungnya wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami akan menjaga Yusuf itu, wahai ayah. Sekarang juga kata yang sama, wa inna lahu lahafidhun. Kata yang sama. Kira-kira kalau kita lah, umpamanya dulu anak itu untuk menyampaikan keinginannya bersumpah. Sekarang menyampaikan keinginannya lagi bersumpah lagi dengan sumpah yang sama. Kira-kira kita percaya lagi atau tidak ya? Yang dulu disia-siakannya, tidak dijaganya kepercayaan kita. Sekarang bagaimana? Kita akan percaya juga? Mungkinkah akan masuk ke lubang yang sama dua kali? Nah, tapi Nabi Yakub alaihi salam melepaskan Bunyamin untuk bersama dengan anaknya. Karena ada dalam tafsiran bahwasanya Nabi Yakub alaihi salam punya firasat bahwasanya yang berkuasa di negeri Mesir itu adalah Yusuf alaihi salam. Nah, karena ada suasana yang beliau dapatkan dari cerita-cerita yang didengar bahwasanya yang berkuasa di negeri Mesir itu adalah anaknya Yusuf alaihi salam. Karena sebelum ini sudah kita sampaikan bahwasanya Nabi Yakub tak percaya Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Tak percaya. Jadi apabila tidak percaya, Nabi Yusuf itu di mana? Itu yang menjadi muskil, persoalan. Di mana Nabi Yusuf? Ketika mendengar bahwasanya di negeri Mesir ada seorang penguasa yang taat, yang baik, akhlaknya mulia, maka Nabi Yakub alaihi salam melalui cerita yang didengar, mungkin itulah anaknya Yusuf alaihi salam. Ya. Tapi itu adalah kejiwaan seorang ayah ya, yang mungkin tidak bisa dengan ukuran matematika atau hitung-hitungan akal manusia, karena yang berkaitan dengan jiwa memang susah untuk difahami oleh akal yang terbatas kemampuannya. Qala, ini perkataan Nabi Yakub alaihissalam yang menerangkan bahwasanya Nabi Yakub mengizinkan atau membiarkan Bunyamin untuk dibawa pergi ke Mesir. Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Bagaimana aku akan mempercayakannya kepadamu kecuali seperti mana aku mempercayakan saudaranya dulu, yaitu Yusuf, kepadamu sebelum ini. Kalau seperti itu aku mau melepaskannya. Seperti itu seperti apa? Seperti yang kita terangkan tadi, yaitu barulah Nabi Yakub bersedia melepaskan Bunyamin apabila anak-anaknya yang 10 itu bersumpah, berjanji, bersungguh-sungguh akan menjaga. Nah, kalau mau, karena seperti itu dahulu dengan Yusuf, maka seperti itu pula sekarang dengan
Bunyamin apabila ingin membawa anak yang dicintai itu, dan mereka berjanji akan membawa Bunyamin dan menjaganya dengan baik. Kira-kira mereka menepati janji mereka atau tidak kira-kira? Kalau dahulu mereka tak menepati janji mereka, karena mereka sendiri yang membuang adik mereka itu ke dasar sumur. Tapi yang sekarang ini kira-kira mereka menjaganya dengan baik atau tidak? Tunggulah ayat berikutnya pula lah yang menjelaskannya. Fallahu khairun hafidhan, maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemelihara. Maka Allah sebaik-baik pemelihara. Dari susunan kata ini mengisyaratkan bahawasanya Nabi Yakub mengizinkan Bunyamin untuk dibawa. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemelihara, yaitu aku risau sebenarnya mempercayakan Bunyamin ini kepadamu wahai anak-anakku untuk dibawa ke negeri Mesir. Aku risau, aku gelisah. Kamu memang berjanji untuk menjaganya, tapi kamu yang menjaganya, aku tak percaya. Karena sebelum ini dah berlaku terhadap Yusuf, bahwasanya kamu tak menjaganya dengan baik. Kamu tinggalkan adikmu itu dan kamu bermain-main. Itu menurut pengakuanmu. Tetapi aku lepaskan juga karena di sana ada pemelihara yang terbaik. Fallahu khairun hafizan. Di sini keluar. Jadi Nabi Yakub alaihissalam taklah bergantung kepada anak-anaknya itu untuk menjaga Bunyamin, tetapi Nabi Yakub itu bergantung kepada siapa? Itu yang menenangkan hati Nabi Yakub, yaitu menggantungkan harapannya kepada Allah sebagai yang memelihara anaknya Bunyamin. Jadi menyerahkan urusan Bunyamin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang yang beriman kepada Allah telah menyerahkan urusannya kepada Allah, membuat hatinya menjadi tenang. Gelisah memang, yaitu membiarkan anak yang dicintai dibawa oleh abang-abangnya yang sebelum ini pun juga tak bisa dipercayai. Sekarang akan dibawa sekali lagi anak yang dicintai juga. Memang gelisah, tetapi dengan keimanan kepada Allah, kegelisahan itu hilang. Inilah yang dimasukkan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, wa tatma'innu qulubuhum, menjadi tenang hati mereka, bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Allah sebaik-baik pelindung. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, dan dia Allah adalah yang Maha Pengasih dari sekalian pengasih. Terlafazkan Allah dengan sifatnya pemelihara, dengan sifatnya pengasih dari sekalian pengasih. Itulah yang membuat hati Nabi Yakub tenang dalam melepaskan anaknya Bunyamin itu. Bagaimana kisah berikutnya? Selanjutnya maka pertemuan yang akan datang, karena kisah Nabi Yusuf itu tidak berhenti sampai di ayat ini. Masih lagi ada ayat berikutnya menerangkan bahwasanya mereka ketika sampai di Palestina membuka barang yang mereka bawa yang ada di punggung unta itu, mereka mendapati bahwasanya barang yang mereka bawa yang mestinya tinggal di Mesir rupanya terbawa kembali ke Palestina. Maka mereka ada mengatakan sesuatu kepada ayah mereka, dan itu pula yang akan melembutkan lagi hati ayah mereka untuk melepaskan adik mereka dibawa pada masa yang akan datang ke negeri Mesir seperti yang diminta oleh penguasa negeri Mesir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai setakat ini saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 itu sudah mengenal penguasa negeri Mesir itu adalah adik mereka? Belum. Oh, jadi cerita ini panjang juga rupanya ya. Tidak langsung ya. Jadi ketika cerita itu panjang bergantung seperti itu yang membuat cerita itu menjadi menarik. Maka penulis skrip drama itu tak langsung dia menyelesaikan masalah itu pada detik itu, enggak, tapi pada menit-menit yang ke-40, ke-50 sebelum endingnya nanti, sebelum berakhir, barulah yang tergantung tadi itu
ditunjukkan, diperlihatkan, sehingga kisah itu menjadi menarik. Maka kisah Nabi Yusuf ini baru akan terasa nikmatnya setelah kita mengkajinya sampai selesai. Sekarang ini kita menjadi ternanti-nanti, ini bagaimana akhirnya ini, seperti apa kesudahannya ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berkisah, bercerita melalui firman-Nya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan banyak kebaikan dari kisah Nabi Yusuf yang kita pelajari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.